Sekali lagi, tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada Ketua Umum Jokowi Mania, Joman, Andi Azwan membuka peluang penyelesaian sengketa dugaan ijazah palsu. Dikutip dari Tribun News, syaratnya, kubu Rai Suryo CS bersedia datang dan mengakui ada kekeliruan dalam penelitian mereka. Andi Azwan menegaskan bahwa Jokowi selama ini tak menutup peluang damai secara kekeluargaan. Ia menegaskan, kunci penghentian kasus ini berada di tangan para tersangka sendiri. Andi menyebut, jika Rai Suryo CS bersedia datang dan mengakui kekeliruan dalam penelitian mereka, mantan Presiden ke-7 RI tersebut akan memaafkan. Pak Jokowi itu terbuka, pintunya terbuka untuk bisa bermediasi. Posisinya Pak Jokowi ini kan yang difitnah oleh mereka. Kalau mereka datang minta maaf karena penelitian agak salah, ditemukan begini, selesai itu, permasalahannya, ujar Andi dalam keterangannya, Kamis, 20 November 2025. Andi Azwan mengaku sangat menyayangkan sikap para terlapor yang justru memanaskan isu ini hingga melebar kemana-mana. Masalahnya berkembang terus, ya. Bukan hanya masalah ijazah Pak Jokowi, ini berkembangnya luar biasa, tambahnya. Hanya saja, upaya damai ini bertepuk sebelah tangan. Pasalnya kuasa hukum Rai Suryo CS menegaskan bahwa mereka tak pernah mau adanya mediasi dalam kasus dugaan ijazah palsu. Bagi kubu tersangka, kasus ini bukan sekadar sengketa perdata yang bisa diselesaikan dengan salam-salaman, melainkan perkara pidana yang menyangkut pembuktian kebenaran material. Tim advokasi telah menetapkan sebelah pihak yang kami beri kewenangan resmi untuk bertindak atas nama tim advokasi dan klien kami. Karena itu kami menghimbau untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Dan sekali lagi, tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya, tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas, atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Dan kepada tim untuk bisa diperiksa di tingkat penyidikan agar ada kesetimbangan dari keterangan ahli, hanya yang sebelumnya hanya dari penyidik, kami harapkan juga bisa mempertimbangkan keterangan ahli dari kami. Setidaknya ada 4 ahli, 1 ahli bahasa, ya Tersangka, Rai Suryo menanggapi santai soal kabar pencekalan dirinya dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Dikutip dari Tribun News, ia mengaku cukup tersenyum saja dan tak mempersoalkan keputusan pencekalan dirinya. Dilansir dari wartakotalive.com, pernyataan itu disampaikan Rai Suryo pada Kamis, 20 November 2025. Ya, saya sih senyum saja yang menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal. Gak apa-apa, tutur Rai dalam keterangannya, Kamis, 20 November 2025. Menurut ex-Menteri Pemuda dan Olahraga itu, status pencekalan itu tak berarti membuat dirinya menjadi tahanan kota. Ia menyebut, pembatasan hanya berlaku untuk perjalanan ke luar negeri. Sehingga menurutnya, aktivitas di dalam negeri tetap bisa dilakukan seperti biasa. Jadi sekali lagi, saya sih senyum saja menyambut statement bahwa dicekal. Toh itu bukan tahanan kota, jadi hanya yang tidak boleh keluar dari negara, ucap dia. Roy mengaku sudah kembali dari Sydney, Australia, sebelum pencekalan tersebut diberlakukan. Menurutnya, seluruh bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan buku Black Paper soal polemik ijazah sudah lengkap. Atas hal itu, Rai Suryo tak akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Toh dah selesai, sudah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan buku Black Paper itu, semuanya sudah komplit. Nggak perlu lagi kalau ke Singapura, tuturnya. Lebih lanjut, Roy turut menyinggung soal kampus di Singapura yang disebut-sebut dalam polemik tersebut.
Enggak usahlah Singapura kampus abal-abal kayak gitu, hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura dan itu kampus swasta, jadi nggak perlulah dia. Lanjut Rai. Jadi sekali lagi, saya sih senyum saja menyambut statement bahwa dicekal. Toh itu bukan tahanan kota, jadi hanya yang tidak boleh keluar dari negara, pungkasnya. Baik, terima kasih. Jadi jelas ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diterangkan oleh koordinator tim non-litigasi kami, Pak Ahmad Kosinudin, bahwa kehadiran kami di sini itu adalah untuk menindaklanjuti dan kita mengapresiasi langkah dari Polda Metro Jaya yang telah menyebutkan bahwa kami akan mengajukan sejumlah nama. Sejumlah nama itu penting karena apa? Satu ya, misalnya ahli ITE, informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi Nomor 1 tahun 2024. Itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang akan mengajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Resport, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah, karena berulang kali biasanya mengatakan kan ijazahnya analog. Ya. Pasal 32 dan 35 itu tentang dokumen elektronik gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana, ada yang sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Ya, jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu ya, yang dulu ikut dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu ya, clear anunya apa agenda kita hari ini. Sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak yang sudah ikut membantu membersamai ibu-ibu, mak-mak, teman-teman tokoh-tokoh aliansi independen ya, dan juga lawyer terutama yang di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga Pak Ahmad Kosinudin. Saya kira itu ya, mungkin akan disambung oleh Mang Rismon. Ya, silakan Pak. Oh satu lagi dikit. Semalam ada satu acara, saya nggak nyebut TV-nya ya, yang ada seseorang yang tanpa kualifikasi yang jelas ya, menjelaskan tentang VGGNet, menjelaskan tentang ArcFace, menjelaskan tentang FaceNet. Waduh, itu seperti anak kecil yang barusan dapat kuliah sehari, kemudian dia nerangin, dia nggak bisa nerangin kualifikasinya apa gitu ya. Dan pada acara lain sebelumnya, acara yang dipandu oleh Bang Karli, udah saya bantah itu semuanya. Hanya sayang semalam itu saya kebetulan ada di kebetulan di TV lain gitu loh. Jadi jam yang sama, waktu yang sama, harusnya saya juga ada di situ kan, karena itu geser harinya bukan pada hari biasanya. Maka komitmen saya pada TV yang lain tersebut saya lakukan. Jadi jelas ya, kalau ada orang yang menerangkan tidak dengan kepandaiannya, tidak dengan keahliannya, nah itu sama aja omong. Dan satu lagi yang pasti, apapun ijazah yang tampilkan tetap tidak ada lintasan stempelnya. Semalam dia ditanya, lintasan stempelnya mana? Bingung lagi, ngomong kanan ngomong kiri. Silakan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.